Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Sari Fariza, NIM E20191154. Di sini saya memberikan video review mengenai materi ekonomi makro Islam sebagai ujian akhir semester dari Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz. Pendapatan nasional adalah nilai total output terakhir dari suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama adalah produk domestik bruto, yang kedua adalah produk nasional bruto, yang ketiga adalah produk nasional neto, yang keempat adalah pendapatan nasional neto, yang kelima adalah pendapatan perseorangan, dan yang keenam adalah pendapatan yang bisa dibelanjakan. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam negeri atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Contohnya adalah ada seseorang warga negara Indonesia yang menjual pakaian di Singapura dan barang atau jasa yang dihasilkan tersebut termasuk ke dalam gross national product. Jadi, perhitungannya adalah gross national product sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Net national product adalah produk nasional kotor atau yang biasa kita sebut dengan gross national product dikurangi dengan penyusutan barang modal. Dan perhitungannya adalah net national product sama dengan gross national product dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan perhitungannya adalah net national income sama dengan net national product dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran ataupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Dan perhitungannya adalah personal income sama dengan net national income dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment ini adalah sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiunan, jasa tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya digunakan untuk tabungan yang disalurkan sebagai investasi. Dan perhitungannya adalah disposable income sama dengan personal income dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya adalah pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional itu cukup banyak. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat adalah memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima adalah sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam adalah sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh adalah sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan adalah sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan adalah sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Metode perhitungan pendapatan nasional ada 3. Yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi, yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan, yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Pendapatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh usaha di suatu negara dalam 1 tahun. Dan perhitungannya adalah Y sama dengan P
P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 dan seterusnya. Y adalah pendapatan nasional, P adalah harga barang, dan Q adalah jenis barang. Metode pendekatan pendapatan adalah dengan menghitungkan jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Perhitungannya adalah Y sama dengan W plus R plus I plus P. Y ini adalah pendapatan nasional, W ini adalah wage, yaitu upah atau gaji, R ini adalah rent atau sewa, I ini adalah interest atau bunga, dan P adalah profit atau keuntungan. Metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan seluruh pengeluaran dari rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat pada periode tertentu. Dan perhitungannya adalah Y sama dengan C plus I plus G ditambah dengan penjumlahan dari pengurangan X dan M. Y yaitu pendapatan nasional, C adalah consumption, I adalah investment, G adalah government expenditure, dan X adalah ekspor, M adalah impor. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam ada 4. Yang pertama adalah pendapatan nasional dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua adalah produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga adalah kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial Islami. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yang pertama adalah ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan perang. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah infak. Yang kelima adalah urs. Urs ini yang seperti kita ketahui sekarang adalah bea cukai. Yang keenam adalah jizyah. Jizyah ini adalah pajak pada zaman Nabi. Yang ketujuh adalah kharaj. Kharaj ini adalah pajak bumi dan bangunan. Yang kedelapan adalah pajak tambang dan harta karun. Dan yang ke-9 adalah wakaf. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu negara. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dalam bentuk mencetak uang, mengedarkan uang, jumlah uang yang beredar, dan lain-lain. Dan hal ini dilakukan untuk perekonomian yang baik, perekonomian yang berjalan dengan baik, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis kebijakan moneter ada 2. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah kebijakan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diambil dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan kebijakan ini diambil ketika suatu negara mengalami inflasi, dan kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan uang ketat. Tujuan dari kebijakan moneter adalah cukup banyak. Yang pertama adalah mengedarkan mata uang sebagai alat transaksi atau alat pertukaran dalam perekonomian, menjaga kestabilan negara, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, dan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter ada 6. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua adalah kebijakan diskonto, yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas, yang keempat adalah kebijakan kredit ketat, yang kelima adalah kebijakan dorongan moral, dan yang keenam adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Mazhab instrumen kebijakan moneter ada 2. Yang pertama adalah mazhab iktisyaduna, yang kedua adalah mazhab mainstream. Yang pertama, mazhab iktisyaduna adalah pada masa awal Islam itu tidak diperlukan kebijakan moneter karena pada saat itu sistem perbankan hampir tidak ditemukan dan penggunaan uang sangat minim. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Ini adalah kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ada 8. Yang pertama adalah nisbatul ihtiyati, yang kedua adalah iqna al-ma'wi, yang ketiga adalah isbatul ikrot, yang keempat adalah iyadatus sanadat, yang kelima adalah as-sukha islamiyah, yang keenam adalah islami suku, yang ketujuh adalah al-istimar al-hukumi, dan yang kedelapan adalah adalut taslim. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, stabilitas harga, mendorong laju inflasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada 2. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan fiskal ekspansif adalah menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak, dan tujuannya ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sedangkan kebijakan fiskal kontraksional ini adalah menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini diambil ketika perekonomian pemerintah mulai memanas atau overheating, dan tujuannya ini adalah supaya menurunkan tekanan pemerintah. Komponen kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan, yang kedua adalah kebijakan pengeluaran, dan yang ketiga adalah kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang keempat adalah pengelolaan utang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal ada 6. Yang pertama adalah anggaran belanja seimbang, yang kedua adalah pembiayaan fungsional, yang ketiga adalah anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, dan yang keempat adalah anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraksional, yang kelima adalah stabilitas anggaran otomatis, dan yang keenam adalah pengelolaan anggaran. Fungsi dari kebijakan fiskal yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga adalah alokasi. Alokasi ini adalah penjatahan penentuan banyaknya barang dan harapannya adalah tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yang keempat adalah distribusi. Tujuannya ini adalah agar pembagian pendapatan nasional merata. Yang kelima adalah stabilisasi, yaitu memelihara tingkat pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah pembangunan, yaitu infrastruktur dan fasilitas umum. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama adalah pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan. Yang kedua adalah sistem pajak proporsional, yaitu dibebankan berdasarkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah penghasilan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama adalah memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua adalah perumusan dan pelaksanaannya terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga adalah manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat adalah intervensi pemerintah apabila diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ada 7. Yang pertama adalah jizyah. Jizyah ini adalah pajak khusus non-muslim yang tinggal di negara muslim. Yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan perang. Yang kedua adalah fa'i. Fa'i ini adalah harta rampasan namun bukan dari perang. Yang selanjutnya adalah zakat. Zakat yaitu harta wajib yang dikeluarkan umat muslim. Setelah itu ada kharaj. Kharaj ini adalah pajak tanah. Dan ada nawaib, pajak khusus kaum muslim yang kaya. Dan amwal fahla, yaitu harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter dalam melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dan untuk di Indonesia sendiri, Bank Sentral adalah BI atau Bank Indonesia, dan BI ini memiliki wewenang yang independen atas peraturan dan pengawasan sebagai berbagai kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia atau berbagai kegiatan lembaga ekonomi yang ada di Indonesia. Dan
Sejarah dari Bank Sentral tersendiri adalah pada tanggal 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan The Javas Bank atau DJB. Tugas dari Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dan instrumen yang dipakai dalam mencapai dan memelihara nilai rupiah ini adalah tugas dari Bank Sentral. Tugas Bank Sentral dengan pemerintah diantaranya adalah penyediaan kredit pemerintah, yang kedua adalah mengatur kas pemerintah dan membantu proses lelang dan penjualan surat hutang negara, melakukan pengedaran uang sebagai alat transaksi yang sah, dan mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, dan mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Tugas Bank Sentral dengan perbankan yang pertama adalah menentukan suku bunga, yang kedua adalah sebagai banker atau bankers of bank, yaitu banknya bank, dan melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, dan melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kewenangan Bank Sentral ada 3. Yang pertama adalah untuk melakukan pengendalian moneter. Dalam pengendalian moneter ini ada 4, yaitu operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan transaksi di pasar uang atau pasar valuta asing, dan tujuannya adalah untuk mengatur tingkat, yaitu adalah untuk mengendalikan jumlah uang rupiah yang beredar. Yang kedua adalah penetapan diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua adalah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan secara sasaran laju inflasi nasional, jadi dilihat dari apa yang terjadi di Indonesia, contohnya selama 1 tahun. Yang ketiga adalah melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan, yaitu yang pertama ada penerapan kebijakan diskonto atau lender of last resort. Yang kedua adalah penerapan cadangan wajib minimum di sini, yaitu penetapan aktiva lancar yang harus dicadangkan oleh setiap bank. Dan yang ketiga adalah pengontrolan pembiayaan dan kredit. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi OJK ini memiliki tugas yaitu mengatur, mengawasi industri jasa keuangan, baik lembaga keuangan bank atau non-bank, secara terintegrasi atau menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lembaga yang berada dalam pengawasan OJK diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan ataupun lembaga keuangan lainnya. Dan tentunya semua lembaga ini meliputi lembaga syariah dan konvensional. Asas-asas OJK ada 7. Yang pertama adalah asas independen, yang kedua adalah kepastian hukum, yang ketiga adalah asas kepastian umum, yang keempat adalah asas keterbukaan, yang kelima adalah asas profesionalisme, yang keenam adalah asas integritas, dan yang ketujuh adalah asas akuntabilitas. Asas independen dan asas kepastian hukum ini artinya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan asas kepastian umum ini adalah berarti membela dan melindungi kepentingan konsumen. Asas keterbukaan ini adalah berarti hak masyarakat yaitu mendapatkan informasi yang benar. Asas profesionalisme ini adalah mengutamakan keahlian. Asas integritas ini adalah berpegang teguh terhadap nilai-nilai moral. Dan asas akuntabilitas ini berarti kegiatan dan hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan. Tugas OJK yang pertama adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan atau non-perbankan. Yang kedua adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dana pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK itu cukup banyak.
kalau nggak salah ada 10, dan diantaranya adalah yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan, yang kedua adalah membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan, yang ketiga adalah membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK, yang keempat adalah mengatur tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga keuangan, yang kelima adalah mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban, dan dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan, dan membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan.